Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di pagi hari ini kita lanjutkan kajian terkait dengan fikih kurban ya. Jadi tanya jawab sekitar fikih kurban. Yang mungkin sebelumnya belum menyimak, bisa disimak ya. Bisa disimak kok. Baik, kita masuk kepada pertanyaan yang keempat. Ya, pertanyaan yang keempat. Bolehkah menggabungkan niat antara kurban dan niat akikah? Jadi kan kemarin kita bahas bahwa kurban itu hukumnya sunnah. Kemudian akikah juga sunnah. Lantas bagaimana jika kita gabungkan niat kurban sekaligus niat untuk akikah? Mungkin dia sebelumnya belum diakikahi. Ya, masa kecilnya, orang tuanya dulu mungkin ekonominya pas-pasan gitu ya, sehingga belum sempat diakikahi. Nah setelah dia gede gitu ya, nanya sama uminya, nih aku dulu diakikahi belum ya? Kata uminya belum nak katanya. Aduh, gimana ini? Ya kan? Ya sudah, kalau orang tua kan ibaratnya orang tua itu tanggung jawabnya ketika sudah masih sebelum balik doang kan. Iya. Jadi kalau udah balik ya sudah dia pakai biaya sendiri kan gitu. Balik dia udah kerja kan gitu. Ya sudah, gimana kalau orang tersebut ingin berkurban, kemudian sedangkan dia belum diakikahi. Iya. Maka boleh nggak kita menggabungkan niat kurban sekalian apakah akikah. Ini kan banyak terjadi nih. Biar sekalian. Jadi sekali mendayung gitu ya, dapat dua sekalian gitu kan, pahalanya kan gitu ya. Jadi dapat akikah juga, dapat kurban juga kan gitu kan, pahala kurban juga, dapat pahala akikah juga. Maunya kan begitu, ya kan? Nah, gimana hukumnya? Boleh nggak seperti ini? Di sini jawabannya, para ulama dari madhab Syafi'i sendiri mereka ada silang pendapat. Ingat ya, karena pembahasan ini kita ambil dari fikihnya Syafi'i, jadi kita nggak keluar dari madhab Syafi'i enggak. Jadi dari madhab Syafi'i sendiri ada silang pendapat. Ada yang berpendapat tidak boleh menggabungkan niat kurban dengan akikah. Tidak boleh. Ya, dengan satu hewan kurban itu nggak boleh. Nanti kita bahas alasannya kenapa. Dan ada yang berpendapat boleh. Mungkin karena sama-sama sunnah gitu ya. Ya sudah, boleh. Seperti kita mau mandi junub dengan mandi sholat Jumat sekalian kan gitu kan, diniatkan satu. Nah, itu kiasnya. Sekarang kita lihat bagaimana pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, ini orang Syafi'i ya. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ya. Beliau mengatakan wa dhahiru kalamil matni wal ashabi. Dan yang nampak dari ucapan wal ashab dan kawan-kawan sahabat-sahabat dari madhab Syafi'i. Karena beliau kalau mengatakan ashab berarti madhab Syafi'i. Annahu law nawa bisyatil udhiyata wal aqiqata lam tahsul wahidatun minhuma wa huwa dhahirun. Kalau seandainya ada seseorang ya yang berniat untuk kurban dan akikah dengan satu kambing, maka tidak sah kecuali salah satu saja. Dia tidak bisa mendapatkan dari keduanya kecuali salah satu saja. Artinya ya niatnya itu untuk salah satu saja. Nggak boleh digabungkan kurban dengan akikah ya. Maka tidak sah ya, kecuali hanya satu saja. Satu niat saja kata dia. Alasannya yang tidak membolehkan ya. Karena li'anna kullan minhuma sunnatun maksudatun. Karena keduanya punya maksud yang berbeda atau tujuan yang berbeda ya. Wa li'annal qasda bil udhiyati ad-dhiyafatul amatu wa minal aqiqati ad-dhiyafatul khassatu. Nah, kalau kurban kan tujuannya untuk hidangan umum. Ya, seluruh kaum muslimin berbahagia
berpesta makan daging kurban umum. Mau yang kaya, mau yang miskin, ayo sama-sama kita berpesta di hari raya Idul Adha yang memakan sembelihan kurban, kan begitu. Jadi dengan umum ya, semua kita berhak untuk bersenang-senang di hari itu, di hari raya Idul Adha dengan memakan sembelihan kurban. Sedangkan akikah itu untuk hidangan khusus, ya, hidangan khusus dalam artian karena ini khusus selamatan kalau kita ya, selamatan syukuran kelahiran, ya. Dan itu pun biasanya terbatas kan. Kalau laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Yang diundang biasanya kan dari pihak keluarga atau dari tetangga-tetangga terdekat, khusus untuk orang-orang itu saja. Diutamakan yang mungkin fakir miskin. Nah itu. Dan tujuannya pun berbeda. Tujuannya kalau akikah dalam sebuah hadis dikatakan hulam itu marhunatun bi aqiqatihi. Seorang anak kecil itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi orang tua hendaknya berusaha melepaskan gadaiannya tadi, membebaskan dari gadaiannya tadi. Dengan apa? Dengan cara di akikahi. Ya. Kita tahu barang gadai ya. Kita kalau butuh duit, ya mungkin kita punya HP atau punya komputer atau punya laptop atau apa, kita gadaikan, atau motor gitu ya, ke salah satu pegadaian. Berarti kan ditahan tuh. Apa namanya, aset kita atau barang kita ditahan. Tapi kan kita punya dapat apa? Mungkin dapat uang dari sekiranya yang sesuai dengan harga barang yang kita gadaikan tadi. Ya, mungkin kita lihat HP sekitar mungkin kalau dijual kira-kira 1 juta gitu ya. Biasanya kan ketika kita butuh uang, ya sudah kita gadaikan HP kita. Biasanya pegadaian itu mengambil 50% dari harga. Dikasih kita mungkin 500.000 uangnya. Ya, antisipasi dia biar nggak rugi kan gitu ya. Ya kita mungkin dapat pinjaman cuma dapat apa namanya, uang gadainya berapa tadi? 500.000. Nanti kalau kamu bisa mengembalikan itu, nanti akan dikembalikan uang kita. Kita tebus ya. Kita datang ke pegadaian, pas kita punya uang kita tebus dengan 500.000, karena uang barang kita akan dikembalikan. Tapi kalau nggak bisa mengembalikan, biasanya barang kita akan dijual ya, akan dilelang biasanya, betul kan? Akan dilelang ya. Nah, seperti itu, akikah demikian. Jadi seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Maka orang tua diusahakan bisa mengakikahi. Karena untuk melepaskan dari, menebus dari pegadaian tadi ya. Pegadaian tersebut. Jadi di sini maknanya berbeda ya, maksud tujuan akikah itu berbeda dan kurban juga berbeda. Maka nggak boleh, kata yang pendapat pertama nih, maka nggak boleh digabungkan nih niatnya. Wali'annahuma yakhtalifani fi masaila, karena keduanya berbeda dari segi masalah, kasusnya berbeda. Wa bihadza yattadhihu ar-raddu ala man za'ama husulahuma wa qasaw ala ghuslil jumu'ati wal janabati ala annahum sarrahu bi anna mabna at-taharati ala at-tadakhuli fala yuqasu biha ghairuha. Kita lihat ini. Dari sini jelas bantahan kepada orang yang mengklaim ya bolehnya menggabungkan niat antara akikah dengan kurban, yang mereka mengkiaskan dengan mandi di hari Jumat dan mandi junub. Jadi orang yang membolehkan itu mengkiaskan, kalau mandi junub dengan mandi Jumat aja boleh digabungkan niatnya, kenapa akikah dengan kurban nggak boleh, kan gitu ya. Maka dibantah sama pendapat yang mengatakan nggak bisa, karena kurban dengan akikah itu apa namanya tadi, tujuannya berbeda dong, kan gitu ya. Nah, dibantah seperti itu. Yang mereka menegaskan bahwasannya toharoh itu ada sisi tadakhul, karena toharoh itu ada sisi tadakhul. Jadi mandi junub dengan mandi Jumat sama-sama bisa dirangkap, ya kan ya? Jadi satu, sama-sama mandi kan, sama-sama tujuannya untuk menghilangkan, untuk kebersihan, untuk toharoh. Maka bisa seperti itu. Maka dari sini nggak bisa dong dikiaskan dengan yang tadi, dengan akikah sama kurban. Paham ya? Ini dari mazhab Syafi'i sendiri, mereka silang pendapat. Baik. Nah, sekarang kita baca nih. Kita lihat pendapat yang kedua dari Ar-Ramli. Ar-Ramli juga dari orang Syafi'i ya, Imam Ar-Ramli. Dia mengatakan walau nawabisyati al-madbuhati al-udhiyata wal aqiqata hasala khilafan liman za'ama khilafahu. Kata Imam Ar-Ramli,
seandainya seseorang berniat ya dengan menyembelih satu kambing, diniatkan akikah dan kurban sekalian gitu ya, maka sah, boleh, berlaku. Beda dengan orang yang mengatakan berpendapat tidak bisa untuk digabungkan niatnya. Ini pendapat Ar-Romli. Ya. Terus ya, maka bagaimana solusinya untuk menggabungkan dua pendapat ini atau mengkompromikan gitu ya? Anggaplah kita mengatakan menguatkan pendapat yang tidak boleh digabungkan. Terus gimana kalau kita punya uang? Kita dahulukan akikah dulu atau kurban dulu? Antum sekarang ini punya uang nih, Sat, kata umi anak dulu, anak tanya belum diakikah ini, gitu kan ya? Iya. Nah sekarang anak punya duit nih, anak pengen akikah buat diri saya sendiri gitu kan, buat ani gitu kan. Maka gimana nih? Pilih akikah dulu atau kurban dulu nih? Maka para ulama di sini menjelaskan, ya, menjelaskan begini. Dilihat, ya, dilihat. Dilihat, jika mendekati hari raya kurban, ya, maka lebih diutamakan kurban dulu. Paham ya? Jadi kalau ini kan sekarang udah masuk bulan apa? Dzulqa'dah ya, udah hampir akhir-akhir. Kalau nggak salah 25 atau 24 ya, 24 25 sekarang itu kalau nggak salah Dzulqa'dah. Berarti kan sekitar 5 hari lagi ya kita masuk bulan Dzulhijjah, bulan haji ya. Di situ ada ibadah yang mulia yaitu kurban di antaranya. Haji, kurban terkumpul semua di situ ibadahnya. Nah, maka jika mendekati bulan Dzulhijjah atau hari raya kurban, maka lebih kita utamakan apa? Kurban dulu. Gitu ya. Ya ada duit nih. Terus gimana nih? Saya kurban dulu atau akikah dulu? Maka lebih utama kita kurban dulu. Kenapa? Karena kurban itu waktunya terbatas kan? Iya, benar. Hanya di hari raya Idul Adha. Itu pun tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik. Tasyrik itu tanggal berapa? 13. 10, 11, 12, 13. Karena waktunya terbatas. Sedangkan akikah boleh nanti ya? Iya, kapan aja. Ya, kapan aja. Nanti setelah Lebaran juga boleh atau bulan depannya juga boleh. Yang penting antum mampu silahkan. Iya. Antum akikah. Maka dilihat ya. Dilihat jika kita punya uang, maka lebih kita dahulukan mana yang lebih utama di situ. Lebih afdal. Ya, lebih utama kalau memang mendekati waktu kurban ya sudah kurban dulu. Nanti dapat pahala kurban juga. Nanti kalau punya uang lagi kita baru akikah. Biar dapat pahala akikah. Kalau kita bisa rangkap dua-duanya pahalanya. Gitu ya. Maka di sini dikatakan juga karena untuk kehati-hatian maka lebih utama apa tadi? Enggak usah digabung. Ya, jangan digabung. Ya, ini masalah yang keempat ya, terkait masalah fikih kurban. Jadi ngerti ya? Insyaallah. Ya, jadi gitu aja. Kalau emang kita dulu berjaga ya udah. Kita ada uang yang sekarang kita kurban dulu aja, nanti akikahnya ntar aja nggak apa-apa ya. Nanti nunggu ada keluangan kan nggak terbatas ya kalau akikah ya. Mau kapanpun lah, jadi nggak terbatas. Mau di bulan apapun, mau di tahun kapanpun, ibaratnya gitu ya. Nggak terbatas. Selama kita ada kemampuan maka silakan untuk berakikahan, mengakikahi diri sendiri. Iya. Baik.